kategori awam, ketika memang dia tidak tahu, dia mengeluarkan pendapatnya, dan kita yang awam akhirnya menelan dengan mentah-mentah. Oh, berarti enak. Talak satu, talak dua, dia pergi si suami. Nah, masa idah kita udah selesai. Tunggu talak kubro dulu, talak tiga, baru bisa kita menikah lagi si perempuan. Berarti laki-lakinya yang enak. Kan jadi itu pemikiran. Ternyata tidak seperti itu. Talak satu kau keluarkan dari mulutmu kepada istrimu. Kalau masa idahnya sudah lewat, si perempuan sudah berhak untuk menikah. Masa idah berapa lama? 3 bulan. 3 bulan, 3 kali haid. Biasanya kan 3 kali persucian. Tapi karena perempuan datang bulannya tidak selalu rutin, ya kan? Ya perkiraan lah 3 bulan lah, 3 kali masa haid. Ya itu. Makanya itu kan waktu pas saya dengar katanya 3 kali persucian. Sempat berpikir, 3 kali persucian, bagaimana perempuan yang haidnya itu tidak datang? Sementara 3 kali persucian dia haid, suci, ya kan? Masuklah iddahnya tuh. Baru haid lagi bulan depan, suci, masuklah. Sementara ada perempuan yang haidnya tidak lancar. Barulah dikatakan 3 bulan. Gitu. Yaitu Ya, ada silakan. ininya, turun talak tapi surat dari pengadilan sama hukum sama apa ini, sama belum ketok palu gimana sih? Apa? Turun talak Apa sih? tapi surat dari pengadilan. Cemana pengadilan yang bingung bang, orang kalau sudah talak itu pengadilan pasti turunkan itu. Iya Pasti sih, turunkan. itu katanya 9 tahun itu nggak diurus nih ke pengadilannya Kak. Iya, kalau 9 tahun nggak di ini berarti jatuh talak. Iya. Tapi kalau mengurus sendiri itu bisa ya? Bisa, Bisa. urus aja nggak apa-apa. Namanya Bisa. hulu kan, perempuan yang minta cerai. Nah, kalau hulu beda lagi. Oh, hulu beda lagi. Kalau hulu wanita yang minta cerai. Ya kan Kalau ini kan wanitanya tadi minta kasusnya kan cerai. talak. Akan udah jatuh Enggak, ini talak, kan Nora. Ini kan kasusnya kan jatuh talak, jadi nggak perlu minta cerai lagi, nggak perlu minta cerai, kan memang sudah jatuh talaknya habis, selesai masa iddahnya, maka dia bukan Kalau istrinya lagi. pengadilan kita bilang bagaimana? Kita kan yang menggugat. Ya, ya disampaikan kepada pengadilan. Buktinya ini saya begini disampaikan, dipertimbangkan kok itu dari majelis hakim. Oke, terima kasih ya semua sudah Oke, jelaskan. sama-sama. Lagi satu pertanyaan bisa Kak? Bisa. Maraknya yang terjadi di Jawa Timur ya. Contohlah, kalau kadang-kala ada perselingkuhan seorang istri dengan orang lain, kemudian si suami sah ini tega membunuh gitu Kak. Itu lain cerita, Kak. diperbolehkan dalam Islam Kak. Kan itu kan ada itu Kak dalam satu tempat itu kan tak perlu di Ya kalau mana tempatnya kalau kan. al-qatl itu beda lagi. Kalau dia membunuh itu beda lagi. Itu masuk jarimah itu. Itu gimana Kalau Ustaz? suaminya istrinya selingkuh, dan jelas dia punya bukti, ya udah dia ceraikanlah istrinya. Ngapain dipertahankan perempuan seperti itu? Iya, tapi kan Masih- kadang-kadang di tempat itu selalu bilangnya harga diri kan gitu kan. Ya itulah pentingnya belajar agama Kak. Itulah pentingnya kita taklim, belajar supaya kita tidak terbawa emosi, supaya kita tidak masuk ke dalam hukum rimba, hukum Hawa binatang. nafsu. Itu kan hawa nafsu itu. Jadi ketika dia melakukan pembunuhan itu, yang pertama dia berdosa dari sisi agama. Yang kedua dia melanggar hukum positif di negeri kita. Pasti dia akan dipenjara. Gitu. Itu beda kasusnya. Jadi kalau dia lihat suami istrinya selingkuh, ya udah diceraikan aja udah. Masih banyak. Nah. Masih banyak kok perempuan yang Bang lain. Tio, nah ini pertanyaan ya. Kalau si suami meninggalkan istrinya bertahun-tahun, ya kita buatlah 3-4 tahun tanpa menafkahi lahir batin, tapi tidak mengucapkan kata tolak. Nah, di situ bagaimana hukumnya?
Ya harus ditanyakan ke suaminya. Selama dia belum ucapkan talak, ya dia harus konfirmasi ke suaminya. Dalam keadaan seperti ini, sang istri boleh mengajukan khulu kalau sudah tidak dinafkahi selama bertahun-tahun. Itu ke pengadilan. Yes, betul sekali. Terus kalau hukum dalam agamanya gimana? Itu khulu. Minta cerai. Tapi dia harus kembalikan maharnya. Enak kan Kembalikan lah mahar, sponsor gitu ya. Berarti ya. Iya kan banyak. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kan kita diperintahkan untuk menceraikan kan. Ayatnya wasarrihuhunna apa ayatnya? Iya. Jadi Laki-laki nggak boleh tidak mau digantung. menafkahi istri Nggak boleh dan digantung. anaknya, tapi tidak mau mentalak istrinya. Nah, sementara istrinya yang jadi susah untuk mengajukan ke pengadilan. Kan biadab seperti itu laki-laki. Itu ada yang begitu, dia sengaja menggantung. Iya, kan bangsat. Tak boleh menggantung istri seperti itu, nggak boleh. Makanya disebutkan dalam Al-Quran itu wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Itu jelas ayatnya, Al-Baqarah 231. Kalau kalian mentalak wanita dan sampai pada ajal waktu yang telah ditentukan, maka kalian pilih, entah kalian itu tahan mereka tetap jadi istrimu, aw sarrihuhunna bima'ruf, atau kalian ceraikan dengan cara yang ma'ruf. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan kalian menahan mereka, memberikan mudarat kepada mereka supaya kau bisa berbuat semena-mena. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Siapa yang melakukan hal seperti itu, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Dan jangan kalian menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai olok-olokan. Jadi nggak boleh kita menggantung mereka. Kalau memang mau cerai ya cerai aja udah. Kalau kau tidak mampu lagi menafkahi dia, ya udah diceraikan. Jangan dibiarkan 3 tahun nggak ada kabar, nggak dinafkahi, nggak diapa-apain. Ya pulang juga enggak. Tapi apa? Nggak ditalak, digantung begitu saja. Oh, ternyata tujuannya apa? Tujuannya supaya sang istri ini dia yang mengajukan khulu, setelah itu sang suami dapat kembali maharnya. Ini kan laki-laki telengong ini, nggak tanggung jawab. Nggak boleh seperti itu. Itu zalim namanya. Laki-laki bangsat gitu aja lah. Ya, kalau ini udah ceraikan aja. Kalau memang tidak mampu ya dek, kita sampai di sini aja. Aku tidak mampu lagi nafkahin kamu, bla bla bla, kan begitu. Tapi yang lebih bagus lagi ya kalau dia menjadi seorang pria yang perkasa, pria yang bertanggung jawab. Sabar ya dek, abang kerja, abang cari uang buat kamu, doakan abang, nanti insya Allah abang kembali nafkahi kamu. Tunggu sabar ya, kamu ke rumah mama dulu, tunggu abang pulang, abang cari duit. Itu baru laki-laki. Ini enggak ada kabar, entah kemana, main perempuan. Kasihan perempuannya. Kasihan istrinya, kasihan anaknya. Iya, kasihan istrinya maksudnya. Oke Kak, sudah jelas. Sama-sama. Terima kasih ya semua. Iya, sama-sama Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pria ternoda. Pria ternoda. Kau dinodai siapa kau? Ditungki juga kau ternyata ya. Dinodai kau. Ya, selamat siang. Iya. Kau siapa yang nodai kau? Ya silakan pria ternoda. Iya, aku dengar pencerahan saja nih.
Agama Aku apa bang? Kristen. Katolik? Katolik. Katolik, Katolik. Kok kenapa namamu pria ternodai? Siapa yang menodai kau? Oh, itu sejarahnya panjang. Tidak pernah kau dapat perlakuan pelecehan? Hah? Serius bang? Anda usah lah tanya-tanya nama aku, mau cari apa. Enggak serius. Dia bilang ceritanya panjang. Berarti benar dong. Aku nak beri nama itu karena ya punya masa lalu lah. Jadi aku udah. Iya benar. Berarti kau pernah dinodai. Enggak, aku serius bang, aku serius benar, aku serius. Ini sekarang Enggak. sesinya curhat dong. Silakan bang, enggak ceritalah dulu bang. Namamu pria ternoda, saya tanya kenapa namamu begitu, Pernah, ada Bang. kisahnya. Berarti pernah kau bang, jujur aja lah bang. Iya, aku pernah dibohongi sama orang yang aku suka. Ya. Itu bukan ternoda bang. Ternoda itu jebol bang, jebol boolmu jebol bang, itu ternoda. Kalau kau dibohongin Ya berarti enggak apa-apa kan, pria, terserah saya mau bikin apa. pria terdustai. Nah gitu, kau pernah didustai. Tapi karena tapi jijik juga kan kalau ada laki-laki, aku ternoda, jijik kali dengarnya. Ternoda itu berarti kau seperti maaf dilecehkan bang. Apa pernah kau mendapatkan itu bang? Pelecehan? Tak serius aku bang, jujur Tidak. aja. Kau dibohongi siapa? Wanita apa laki-laki juga? Wanita. Oh, kau masih normal ya bang? Bukan ternoda Ya itu. masih lah. Kalau aku tidak normal, bisakah aku ngomong sama bunda ini? Loh, bang, kalau yang LG Tungki juga bisa bicara bang. Tidak, maksudnya kan saya masih sehat ini. Jijai. Masih punya akal, masih punya berpikir sehat. Jadi abang, karena begini bang, kan mayoritas yang melegalkan pernikahan sesama jenis itu kan ada tuh ya di luar negeri itu kan daerah itu mayoritasnya Kristen. Jadi abang pas saya baca pria ternodai, saya merasa kayak abang pernah diperlakukan secara tidak baik seksualitasnya. Tidak begitu. Saya cuma beri nama ini yang pernah aku alami aja pribadi aku. Bukan sama-sama jenis, sesama wanita. Aku dibohongi sama wanita. Segala sesuatunya aku sudah korbankan, ternyata dia menipu aku. Wih, Jadi kasihan. gitu. Bukan ternoda itu namanya. Abang berarti pria tersakiti. Ya. Maknanya seperti. Nanti Biar ganti lebih ya keren. bang, pria tersakiti. Nah, abang yang menyakiti dia meninggalkan abang karena demi laki-laki lain. Bukan, karena aku tidak mau ikut dengan keyakinan dia. Oh dia Islam. Iya. Alhamdulillah akhirnya perempuannya tidak tergoyahkan. Waduh. Ya iya bang, kami umat muslim itu tidak boleh menjadikan imam kita tuh yang tidak akidah dengan kita bang, nggak boleh. Abang menyembah manusia, kami menyembah Tuhan yang betul-betul Tuhan bang. Esensinya apa manusia? Memang kami Memang kami menyembah manusia, gitu ya bang. tidak lah. Nah, itu kan Tuhan abang siapa bang? Tuhan abang siapa? mulai bunda Aritonang ini kan mulai Masuk, nih, Pak Ibu, kemana-mana masuk, Pak nih, Ibu. mulai arahnya kurang baik lah pacar sudah. abang, mantan pacar abang agama Islam, seorang wanita muslimah kayak saya. Saya jujur ya bang, Iya. beberapa saudara Kristen, bahkan ada saudara masih hubungan saudara dengan saya, itu tuh mau melamar saya, asalkan saya tuh masuk Kristen. Padahal perekonomian dia bagus. Dia seorang kontraktor Iya, Mas. besar di Jakarta. Tapi Makanya kalau dia sebentar bang, seorang perempuan ketika dia menjaga ya, Masuk, Pak Eko. menjaga agamanya, sebentar dulu bang, menjaga agamanya, harta sebanyak apapun itu tidak akan mempan bang, tidak menjadi jaminan kebahagiaan dia. Karena apa bang? Kami ini sudah tahu Allah tuh mengatakan
surganya umat muslim itu ya di akhirat nanti, Bang. Bukan di dunia, Bang. Tapi bagi orang kafir, surga mereka tuh ya di dunia, Bang. Aduh, Iya benar loh, Bang. abang jangan mengkafir-kafirkan kami dong. Kami juga ada kepercayaan. Kami juga punya Orang Tuhan. kafir itu, Bang, orang kafir bukan berarti orang yang tidak punya agama. Yang tidak punya agama, yang tidak mengenal Tuhan, itu namanya ateis. Nah, abang itu kafir, maksudnya menutup diri dari kebenaran. Kafir Itu yang kan tidak dalam beriman. Abang kan tidak dalam beriman pemahaman. kepada Allah dan Rasulnya. Ya Ya kan? karena kami tidak meyakini. Dan seperti Nah, itu. makanya abang dikatakan kafir. Itu menurut Bunda dalam Islam Bunda. Kafir itu, iya, kafir itu kan berasal dari bahasa Arab, Bang. Kafaro, artinya menutup diri. Nah, abang kan tidak beriman kepada Allah, makanya abang dikatakan kafir. Nah, surganya orang kafir itu adalah dunia, Abangku. Surganya bagi umat muslim yaitu nanti di akhirat sana. Karena dunia ini bersifat sementara, Bang. Dunia ini nggak kekal, Bang. Berarti kalau kalau Bunda bernarasi seperti itu, aku juga bisa mengatakan seperti itu karena berarti Bunda juga kafir karena tidak mengimani Yesus, tidak percaya. Iya, nggak apa-apa. Tapi begini, Bang. Nanti abang terkena sendiri dari omongan Yesus. Jadi wajar. Yesus sendiri. Jadi wajar Yesus kalau sendiri. aku bilang Bunda kafir juga. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang saya tidak mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Iya kan? Berarti Bunda kafir dong. Kafir bagi abang kan? Tapi masalahnya, kata kafir, Iya. abang mengatakan saya kafir dari Tuhan abang itu dari mana, Bang? Kafir itu kan dari bahasa Arab, Bang. Yang artinya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iya, aku Ya, tahu jadi itu begini ya, dari Bang. bahasa Sebentar, Arab. Bang. Sebentar, Bang. Yesus sendiri kan mengatakan, kalau kamu mau hidup kekal, itu harus mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kan Yohanes 17 nomor 3. Dan mengenal Yesus Kristus itu hanyalah utusan. Sama. Ketika kami Tidak mengucapkan, begini. bentar dulu, Memberitakan Bang. suatu. Bentar dulu, abang yang tersakiti. Sama seperti kami mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami itu berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu siapa? Utusan Rasulnya Allah. Sama seperti Yesus mengatakan, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah Tuhan yang benar. Dan Yesus itu adalah utusan. Menurut Yesus, Allah itu, Bapa itu adalah Tuhan yang Esa. Dan Yesus itu mengatakan juga bahwa Yesus itu dirinya itu adalah hanyalah seorang utusan. Sama. Saya juga berikrar, Allah itu satu-satunya Tuhan. Dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi, Rasulnya Allah. Utusan Allah gitu. Selesai, Bang. Iya, memang Nah, Tuhan kami itu memang bisa dikatakan sebagai utusan, bisa dikatakan nabi, bisa dikatakan guru dan nggak Tuhan. bisa begitu, Bang. Masa presiden mau kok katakan bupati? Masa presiden mau kok Itu- katakan wali kota? Bang, dengar abangku. Seorang pemimpin, Kan, sebentar. Seorang pemimpin, yang namanya pemimpin itu cuma satu, Bang. Tidak ada yang namanya pemimpin itu dua, Bang. Pemimpin perusahaan pasti satu. Pemimpin negara pasti satu. Pemimpin di dalam rumah tangga pasti cuma satu, Bang. Mana ada yang namanya pemimpin itu dua, Bang. Nah, penguasa dunia, penguasa alam semesta, pencipta alam semesta itu cuma satu, abangku. iya, sebentar aku lagi bergantian kita bernarasi ah. Nah, Hmm. iya dalam pengertian pemimpin yang Bunda maksud itu seperti apa? Ini kan di dalam pemimpin apa dulu? Kalau pemimpin memangnya bisa dia kalau pemimpin itu seperti yang Bunda contohkan bisa dia terus mati terus bisa menghidupkan dirinya. Itu pemimpin yang seperti itu kan beda pemimpin yang kami imani. Bang, oke. Sekarang begini. Yesus mati kan? Iya, itu dia mati. Nah, kalau menurut abang, ada nggak Tuhan yang bisa mati? Kalau Tuhan bisa mati, ya bisa itu kan sebagai penebusan dosa, Bang. Bunda. Bang,
Jangan dulu lari ke penebusan dosa. Ya, terus saya mau jawab apa kalau harus ikuti narasi Bunda kayak begitu? Menurut Abang, sebentar dulu Bang. Nah, ini nanti kita balik nanti ke penebusan dosa. Menurut Abang, Tuhan bisa mati nggak? Kenapa tidak? Kenapa dia harus mati? Ya makanya dia mati karena untuk menebus manusia yang berdosa. Begini, jadi begini Bang doktrinnya. Itu doktrin. Ya, sabar dulu abangku. Untuk menebus dosa harus mati. Ini itu jadinya narasi abang kan? Ya. Kenapa tidak mungkin bisa mati? Saya tanya, kenapa harus mati? Tapi dia akan mati hidup lagi. Sebentar dulu bang. Untuk menebus dosa kata abang. Benar kan? Ya. Nah, berarti syarat untuk menebus dosa harus mati. Betul kan? Dia mati kan dalam arti mati apa dulu dia mati. Nah, berarti begini bang. Manusia yang harus mati dan bangkit baru bisa dikatakan namanya Tuhan. Benar nggak? Dia kan bangkit. Nah, makanya karena bangkit dia jadikan Tuhan. Benar nggak? Iya. Karena disitulah kemahakuasaannya. Oke. Nah, kalau memang kemahakuasaannya, pertanyaan saya, Yesus bangkit sendiri karena kemahakuasaannya atau dia dibangkitkan? Dia bangkit sendiri dan dibangkitkan. Nggak bisa begitu, Bang. Yang namanya bangkit sendiri dengan dibangkitkan itu berbeda, Bang. Yesus dengan kemahakuasaannya, dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Sudah saya katakan sebagai pencipta, dia bangkit sendiri dan dibangkitkan. Karena kita kembali lagi ke Trinitas. Sekarang abang ya, memang tidur. Tunggu dulu, Bang. Abang tidur. Ya kan? Abang waktu tidur, sebentar dulu. saya manusia biasa, jangan berikan contoh begitu. Oke, sekarang Yesus dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Itu kan sudah di dua nubuatan begitu, Bunda. Itu sudah perjalanan itu ceritanya. Jawabannya, Bang. Di dalam Lukas 1:31, Malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Iya, kalau secara dunia memang dia manusia. Oke. Nah, yang mati di kayu salib manusia atau Tuhan? Dia manusia sekaligus Tuhan. Oke. Apakah Tuhan bisa ditampar? Waduh. Ya, sebagai manusia yang merendahkan diri ya seperti itu. Tuhan yang merendahkan diri. Oh, oke. Berarti Tuhan bisa ditampar ya? Nah, itu sebagai bentuk dia mau memberikan satu kerendahan hati. Oke. Andaikan dia mau kan tinggal mengucapkan udah bengkok orang itu. Oke. Jadi pertanyaan saya berikutnya. Ketika Yesus disalibkan, yang disalibkan ini manusia apa Tuhan? Dia manusia dan Tuhan. Tuhan. Ya. Berarti bukan Tuhan. Dia 100. Putus-putus, Bang. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Oke. 100% Tuhan. Yang disalibkan ini 100% Tuhan apa 100% manusianya? Kalau penyalibannya itu 100% manusianya. 100% Tuhannya kemana, Bang? Ya ketika 100% Tuhannya ketika dia mati terus bisa hidup kembali. Berarti waktu yang disalibkan hanya 100% manusia ya? Ya manusianya, tapi itu menunjukkan sebagai penebusan dosa kepada manusia. Saya tidak lari ke penebusan dosa. Berarti yang disalibkan di atas kayu salib itu adalah 100% manusia toh. 100% Tuhannya tidak ada dulu. Ya, Benar? tapi tidak lepas dari keilahiannya. Enggak. Nanti kena juga, Abang. 100% dulu manusia yang ada di kayu salib ini, benar kan? Ya. Allah Bang Sabarudin. Nah, setelah Yesus mati, betul? Nah, Nah, dia 3 hari turun dalam kerajaan maut. betul. Yang turun dalam kerajaan maut ini
Manusianya apa Tuhannya? Roh Tuhan itu sendiri. Roh Tuhan. Jadi kerajaan maut ini tempat siapa? Itu tempat itu tempat kerajaan maut itu kan ibarat seperti dalam Islam neraka seperti itu. Barakallah Bang Sabarudin. Oke, neraka. Jadi roh Tuhan masuk ke dalam neraka mau ngapain Bang? Duh, bingung aku. Aku pelan-pelan. Yang disalibkan ini adalah manusia Bunda 1%. Ritonang, Bunda pertanyaan jangan menyiksa begitu. Saya tidak menyiksa Bang. Jadi abanglah dulu yang turun dalam kerajaan maut, roh Tuhan. Kerajaan maut ini tempat apa Bang? Dia itu neraka. Jadi ngapain roh Tuhan di neraka abangku? Melihat orang yang disiksa. Pria yang tersakiti, yang ternoda, yang terdusai. Astagfirullah Bang. Kok Bunda ketawa-ketawa begitu mengejek sekali nih Bunda nih. Aku tidak mengejek Bang. Ngapain lah roh Tuhan di neraka Bang? Ya terserah dia lah mau kemana-kemana. Jadi abang tersiksa dengan pertanyaan saya Bang. Iya, karena Bunda bertanya itu kayak kritis sekali nih. Apa bertanya begitu Loh saya pengen tahu, sedalam sebesar apa keimanan abang tentang agama abang menurut Bible abang sendiri. Saya kan bernarasi dari Bible. Pada hari yang ketiga, ya mati, terus selama 3 hari turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, kan begitu. Karena begini Bang, ya, saya boleh kasih tahu sama abang. Apakah pada waktu Yesus bangkit hanya Yesus yang bangkit Bang? Iya, Yesus sendiri. Nah, coba abang pengakuan Imam Rasuli. Pada hari yang ketiga bangkit pula dia dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kan bunyinya begitu kan pengakuan Imam Rasuli. Bangkit pula dia di antara orang mati. Nah, ada di dalam Matius, saya tunjukkan abang ya. Berarti ini Bang. Berarti bukan Yesus saja yang bangkit pada waktu itu Bang. Saya tunjukkan di dalam Matius 27. Ini yang baru masuk siapa nih? Ada noise Bang. Ada yang noise, tolong di mute lah. Oke, saya baca ya Bang ya, Matius 27 nomor 50. Dari 50 ya Bang. Oke. Ini perikopnya tentang Yesus mati. Dari 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nomor 52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus,
Mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ternyata bukan, mana dia? Mana dia? Mana dia? Bang Greg? Turun, kabur. Alhamdulillah hilang juga. Mana dia? Nggak kuat ya bunda. Nggak kuat terima kebenaran. Naik lagi. Ternoda, naik lagi ternoda. Udah terguncang. Ini, dia di bawah. Naiklah bang. Gak boleh kayak gitu. Naik bang. Aku udah undang ya, aku udah undang. Iya. Janganlah lari kayak Tuhannya. Aduh. Aku tadi mode kalem loh. Macam hotel ini. Mana dia? Ternoda. Aku udah ngundang loh. Aku dinodai Bunda Nora. Aku tidak menyiksa loh. Astagfirullahaladzim. Dia takut sama zombie. Aku udah undang ya, aku udah undang. Coba, mana dia? Aku batalkan dulu. Nah, ini aku undang lagi. Nah, aku undang lagi nih. Naiklah bang. Naik bang. Berarti abang nggak tahu Bible abang kan? Naik abangku. Hah? Menghilang, nggak ada lagi. Ya Allah. Iya bang, yang baru naik nih disapa bang. Apa saya sapa kah? Islam. Oh muslim semua, masya Allah. Oke. Nggak tahu kalau Coto ini ya, Coto nggak tahu. Coto disapa Coto. Oke, Bang Coto. Wah Bang Coto lagi. Selamat siang bang. Bang Coto. Coto Makassar. Bang Coto. Kalau nggak nyahut nih, mohon maaf saya turunkan ya. Mute-nya coba. Coba buka mute-nya, diundang aja bang. Udah. Halo. Iya, aku kalem aja diskusi turun, apalagi ngegas. Bisa basah tuh celana kalau digas bun. Saking takutnya dia. Aduh. Merasa ternodai. Allahu Akbar. Ayo, pasien selanjutnya. Bunda ketawanya kayak apa kata dia tadi? Kayak merendahkan. Ibu ketawanya menghina. Yang dia bilang, ngapain roh Tuhan di neraka? Terus apa dia bilang? Saya bingung. Katanya. Aduh. Ya Allah. Oke, tamu selanjutnya Sri Dharma. Siapa ini? Dharmayanti kah? Oh iya, Sri Dharmayanti, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, ada Bang. Apa itu? Silakan. Itu ini tentang kreator itu loh Bang. Apa namanya itu ya? Kristen itu dia menjijikkan dia itu. Nggak enak saya dengar dia melawan orang awam aja dia tuh. Oh iya, jangan dibuka aibnya di sini Bang, tambah malu dia Bang. Salam kenal semuanya ya dari Lombok. Oh iya, salam kenal abangku. Iya ya. Lah ya.
Oke, teman-teman di bawah bantu tap-tap layar, love orange-nya supaya Komal kita bisa sama di-share-share ya, di-share-share juga supaya makin banyak yang nonton, supaya dakwah kita itu makin menyebar. Amin. Amin amin. Ya, oten-oten yang di bawah yang mau diskusi silahkan naik. Ini Bunda lagi mode kalem. Wah, itu jarang tuh, lagi mode kalem nih. Mode kalem aja tapi mode kalem aja kabur. Silakan naik. Ya, udah naikkan ya. Oke. Ya, tapi nanti kita pinjam kursi. Soalnya sama Bunda Nora itu. Iya. Banyak nih fansnya Bunda Nora hari ini. Iya, Bunda Nora sama Bunda Repina, apa siapa namanya? Bang Zuma itu, Ustadz Yusuf. Iya, nanti kita pinjam kursinya sebentar abangku ya. Iya, Nanti kapan waktu kalau mau ngobrol bolehlah. Karena kita lagi butuh teman diskusi ini. Ya, siap. Ya, terima kasih abangku. Salam kenal abangku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fir ini Islam ya? Halo Bang Fir. Bang Fir, halo. Bang Fir. Halo. Sama Bang Dede tadi nih udah disapa juga Bang Greg? Belum? Belum. Bang Dede, selamat siang Bang. Bang, selamat siang. Dibuka Bang. Ini nggak apa-apa kalau Muslim salah pencet, nggak apa-apa. Turunkan Anda Bang, nggak nyaut. Enggak nyampe ya. Iya. Ya, teman-teman Kristen di bawah yang mau diskusi silahkan naik. Silahkan naik. Ini Bunda lagi mode kalem, ya kan? Kalau mode keras, kalian nanti kasihan juga. Nanti pipis di celana. Harus pakai popok kalau mode keras tuh. Pipis di celana nanti nggak kuat denger. Oke, Bang Malik. Kenapa turun Bang Ben? Iya. Bang Malik, selamat siang. Bang Ben nggak ada Bang Ben. Iya. Bang Malik, selamat siang. Kenapa nggak nyahut ini? Tengoklah nih ya, saya buka rumah apa nih ya. Nih warnes dengan tritung. Bang Yanda, selamat siang Bang Yanda. Bang Yanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengaja naik apa kepencet ini Bang? Ada naik, cuma ingin menyampaikan. Apa yang mau disampaikan, silakan. Nah, untuk para Kristen itu cobalah berpikir kayak tadi malam saya menyaksikan saudara baru kita Bang Al-KTP. Cobalah berpikir kayak Bang Al-KTP itu. Tadi malam dia bersyahadat di rumahnya Ustadz Yusuf PI. Jadi untuk para Kristen, pelajari Bible Anda lagi. Dan berpikirlah secara logika untuk menerima kebenaran itu. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Bang. Ya. Oke, Bang. Terima kasih. Ya, untuk saudara-saudaraku semua yang ada di room ini, semoga sehat selalu. amin. Dimurahkan rezekinya, sehat badannya, gitu. Amin. Nah, gitu. Oke, Bang ya. Oke. Ya, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oten-oten di bawah yang mau diskusi silahkan naik. Gratis ini perpuluhannya. Supaya kalian selamat, ya kan? Ini agak aneh juga sih kalau diajakin selamat nggak mau, milihnya nggak selamat. Ini ada lagi tamu, Bang Ombas. Bang Ombas, selamat siang Bang. Bang Ombas. Malah di mute.
Ini siapa lagi namanya nih sebelah? Ini abang yang pakai emot senyum ini siapa ini bang? Aduh, selamat siang bang. Kenapa pula nggak ada namanya? Selamat siang bang. Wah, nggak nyaut pula juga. Oke, teman-teman Kristen yang mau diskusi dipersilakan klik mode multi. Di sini ada narasumber kita, ada Ustadz Alip, ada Bang Bezi, termasuk Bang hostnya sendiri. Silakan tekan multi, naik aja, nggak usah ragu-ragu, ya kan? Jangan takut terguncang iman kalian, karena Bunda dalam mode kalem, ya kan? Rama Lubis, Saya ada telepon. iya Bunda. Rama Lubis, selamat siang. Assalamualaikum. Oh Muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda ada yang mau disampaikan Bunda? Kita nyaksiin aja ya bang di bawah. Oh, oke, terima kasih ya. Semangat, tetap semangat dukung kami ya. Tetap semangat dan Assalamualaikum. tetap selalu semangat, oke? Masya Allah. Oke, makasih. Ika Arina, ini jangan-jangan salah pencet juga nih, salah ngombol nih. Ika Arina, selamat siang. Ika Arina, turun dia. Ya, buat oten-oten di bawah yang mau diskusi silahkan naik. Atau mau saya kompor-kompori dulu ya, biar marah terus naik gitu. Boleh bang, boleh. Sekali nggak apa-apa lah ya kan. Ya itulah. Kalau kalian mau selamat naik nih ke sini. Naik lagi, naik delay. lagi. Oke. Oh iya ini pria ternodai. Bang pria. Tadi kemana bang? Tadi kemana bang pria? Halo bang pria. Halo. Kenapa? Ya tadi kok keluar. Lagi cuci kepala bang. Sakit kepala. Ini lagi Lia Sumiati ya. Selamat siang Lia Sumiati. Halo. Nggak nyaut pula. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi